Setiap kerasukan iblis terjadi dalam 3 tahapan. Tahap pertama disebut kehadiran. Dalam tahap pertama ini, tubuh manusia yang dirasuki akan merasakan keberadaan si iblis ada di dalam dirinya. Lalu tahap yang kedua disebut penderitaan. Dalam tahap kedua, si iblis perlahan mulai mengambil alih kemampuan fisik dan spiritual mereka. Hingga orang yang dirasuki akan merasa dirinya kotor dan sudah tak ada gunanya lagi. Tapi si iblis tidak akan bisa mengambil kendali sepenuhnya sampai ke tahap yang ketiga, yaitu persetujuan. Biasanya dalam proses tahap yang ketiga ini cukup memakan waktu lama, sampai pada akhirnya orang yang kerasukan menyerah lalu menerima kalau iblis adalah bagian dari jiwa mereka. Jul adalah seorang mekanik handal yang sekarang dia bekerja di sebuah bengkel. Diceritakan Jul mempunyai penyakit yang disebut skizofrenia, penyakit gangguan mental seperti orang yang terkena gangguan dari makhluk halus. Tidak jarang Jul selalu diperlihatkan kepada bayang-bayang sesosok makhluk goib dan bisikan suara-suara aneh yang selalu dia dengar. Bisikan itu mengajak Jul untuk segera melakukannya. Belum diketahui apa yang diajak oleh makhluk tersebut kepada Jul. Namun tak lama datang Rhonda, seorang wanita tua yang mempunyai bengkel tersebut. Rhonda lalu memberikan uang $40 untuk upah Jul hari ini. Berhubung bengkel yang sepi, mau tidak mau Jul hanya diberi upah yang bisa dikatakan $40 kurang untuk standar hidup di sana guys. $40 kali Rp14.000 sama dengan Rp560.000. Bayangkan guys, satu hari 500.000 udah sangat cukup kalau hidup di Indonesia. Selain itu Jul juga adalah seorang ayah yang mempunyai putra bernama Mason. Diketahui Jul sudah menduda setelah Sarah istrinya tewas karena sebuah kecelakaan mobil. Satu-satunya harapan yang paling berharga adalah Mason. Jul begitu sangat menyayanginya. Mason adalah alasan kenapa dia masih bertahan di saat kondisi kehidupannya sudah hancur berantakan. Selama Jul bekerja di luar, Mason ditemani oleh Casey, pengasuh sekaligus Casey juga adalah guru bagi Mason. Dalam setiap harinya, Casey digaji per hari sebesar $40. Uang yang tadi seharian Jul bekerja, kini harus dibayarkan kembali kepada Casey. Ya begitulah kehidupan Jul yang hanya bekerja serabutan. Selain menjadi seorang mekanik, Jul juga mempunyai jiwa seni yang cukup tinggi. Dia mempunyai bakat dalam membuat pernak-pernik aneh dari besi. Kehidupan Jul mulai menjadi berantakan setelah tragedi kecelakaan yang menewaskan Sarah. Jul merasa sangat bersalah atas kematian istrinya itu. Bayangan dari tragedi itu selalu muncul dalam ingatannya. Namun selain dari bayangan istrinya, ada sesosok makhluk lain di dalam penglihatan Jul. Sementara di lain sisi, kita diperkenalkan kepada seorang pastor bernama Michael. Hari itu dia sedang menjemput Pastor Lambert di penjara setelah Pastor Lambert terjerat kasus hukum karena diduga sudah menewaskan seorang anak kecil berusia 5 tahun pada saat Lambert melakukan eksorsisme kepada anak tersebut. Namun kasus itu sekarang dihentikan karena walau bagaimanapun itu murni sebuah kecelakaan dan tidak cukup bukti untuk bisa memenjarakan Pastor Lambert. Dan kini dia pun akhirnya dibebaskan, tapi tetap masih dalam pengawasan polisi. Untuk sementara waktu, status Lambert sebagai seorang pastor kini ditangguhkan oleh pihak gereja. Di rumah, Jul selalu berkonsultasi dengan seorang dokter psikiater yaitu Maya. Maya berdalih bisa membantu Jul untuk terlepas dari penyakitnya itu. Selama ini Jul dicekoki oleh obat-obatan yang Maya berikan kepada dirinya. Walaupun sebenarnya itu tidak membantu sama sekali kepada Jul. Jul tetap mau berkonsultasi karena demi untuk meyakinkan Maya kalau Jul masih bisa untuk merawat Mason. Di Amerika sendiri, anak yatim di bawah umur sangat diperhatikan guys. Jika Jul tidak sanggup, maka hak asuh Mason akan diambil alih oleh pihak pemerintah. Suatu malam, Jul melihat Mason sedang berbicara dengan seseorang. Padahal di rumah itu, mereka hanya tinggal berdua. Ketika Jul mencoba untuk melihat, Mason lalu menghampiri, seolah-olah dia menyuruh ayahnya untuk jangan berisik dan jangan membuat dia marah.
Tapi seperti yang kita lihat, di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Namun dari arah kegelapan ada sesosok yang memperhatikan Jul. Mason datang kembali dan berkata dia menunggu di sana sembari tangannya mengarahkan, bermaksud ingin menunjukkan kepada ayahnya kalau ada sesosok lain di sana. Jelas di sini hanya Mason yang bisa melihatnya. Mason menceritakan sesosok wujud itu manusia berkepala kambing dan berjalan seperti anjing. Apa yang dialami oleh Jul ternyata sekarang dialami juga oleh Mason. Di keesokan hari, Jul lalu menghubungi Dr. Maya, menanyakan apakah penyakit skizofrenia yang dideritanya bisa menular kepada keturunannya. Dr. Maya menjawab, bisa saja itu terjadi, namun hanya sedikit kemungkinannya. Selepas pulang bekerja, mereka bertiga makan bersama. Casey sengaja memasak lebih untuk acara makan bersama dengan mereka. Ternyata ini adalah hari terakhir Casey untuk menjadi perawatnya Mason. Casey diterima kuliah di sebuah universitas yang ada di luar kota dan mengharuskan dia untuk pindah dari sini. Dengan sangat terpaksa, Casey harus berhenti menjadi perawatnya Mason. Casey sempat mencoba untuk meminta pengertian dari Jul. Tentu saja Jul marah karena Casey memberitahunya terlalu mendadak. Jul belum sempat untuk mencari penggantinya. Tak hanya Jul, bahkan Mason saja ikut marah. Tapi di sini anehnya, suara dari Mason terdengar bergema seperti ada suara lain di dalam tubuh Mason. Dan saat dia akan pergi di ruangan tamu, tiba-tiba dia melihat kursi yang bergerak sendiri. Keanehan terjadi kembali kepada Mason. Terdengar suara gaduh di dalam kamar Mason. Dan terlihat kamar Mason yang sudah berantakan. Mason masih melihat sesosok yang menampakkan diri kepada dirinya. Dia kembali berkata kalau ada sesosok wajah buruk di dalam lemari itu. Dalam penglihatan Mason, si iblis masih ada di sana. Jul lalu mengeluarkan sebuah kamera. Jika Jul tidak bisa melihatnya, mungkin si iblis akan terlihat di dalam kamera. Dari hasil beberapa tangkapan kamera, Jul memastikan di sana tidak ada siapa-siapa. Casey yang mendatangi rumah kediaman Pastor Michael. Kedatangannya bermaksud untuk meminta bantuan pastor soal keanehan yang terjadi di rumah Jul, terutama keanehan yang terjadi kepada Mason. Casey menceritakan semuanya soal dia yang menjadi pengasuhnya Mason. Casey merasa pada waktu Mason marah kepada dirinya, ada sesuatu di dalam tubuh Mason. Sudah hampir 2 tahun Casey menjadi pengasuh Mason, namun baru kali ini Casey melihat Mason bertingkah aneh. Tak hanya itu, dia juga mendengar adanya suara-suara bisikan yang tidak begitu jelas. Pada hari itu Casey benar-benar merasa sangat ketakutan. Pembicaraan mereka terdengar oleh Pastor Lambert. Casey meminta tolong kepada mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Mason. Pastor Lambert langsung sigap mendengar kabar tersebut. Dia hanya khawatir kalau keanehan yang terjadi kepada Mason berasal dari iblis yang sama yang dulu pernah ia tangani sebelumnya. Dari hari ke hari bayang-bayang itu kini semakin sering terjadi kepada mereka berdua. Jul melihat Sarah terbelenggu oleh genggaman si iblis. Sebenarnya dia sering melihat adanya bayangan di dalam rumahnya. Tapi Jul selalu mencoba untuk mengabaikan gangguan-gangguan tersebut. Karena Jul sendiri antara percaya dan tidak percaya kepada hal-hal goib. Namun penampakan itu kini malah semakin jelas ada di hadapannya. Jul mencoba untuk memfoto sesosok iblis itu. Memastikan kalau ini bukanlah sebuah halusinasinya saja. Dan tiba-tiba si iblis kini malah masuk ke dalam kamar Mason. Ternyata dari kejadian semalam, Jul masih belum sadarkan diri. Dia terbangun tapi dengan kondisinya masih dalam pengaruh si iblis. Untung saja pastor datang di waktu yang tepat, lalu menolong Jul di sana.
Dari sejak kedatangannya, Pastor Lambert sudah bisa merasakan banyaknya aura negatif di rumah Jules. Di kamar, ternyata Mason sendiri kini sudah menjadi aneh. Dia hanya terdiam dan tatapannya terlihat kosong. Pastor sudah tahu kalau Mason sudah kerasukan oleh iblis. Dia juga mengajak Jules untuk berbicara dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mason. Jules lalu memberikan beberapa foto hasil jepretannya itu, yang dimana di foto tersebut Jules berhasil mendapatkan foto bayangan penampakan si iblis. Lambert berkata kalau Jules sudah ditandai oleh si iblis. Mereka sekarang berhadapan dengan salah satu iblis paling kuat yang bernama iblis Abaddon. Hanya ada satu cara untuk bisa menyembuhkan Mason, yaitu dengan cara melakukan eksorsisme. Namun ada satu syarat lain yang harus Jules lakukan. Dia harus mempunyai iman kepada Tuhan. Awalnya Jules menolak untuk pastor melakukan eksorsisme kepada Mason. Namun setelah pastor mencoba memberi pengertian, akhirnya Jules pun menyetujuinya. Sebelum eksorsisme dimulai, pastor juga harus meminta persetujuan kepada pihak gereja. Setelah bernegosiasi, pihak gereja memberikan izin, tapi pastor akan didampingi oleh seorang dokter untuk mengawasi selama eksorsisme itu berlangsung. Tak lama kemudian, orang kiriman dari gereja pun datang, yaitu Dr. Hawkins. Keanehan terjadi kembali kepada Mason yang berada di dalam kamar. Dia berbicara menggunakan bahasa Latin. Pastor Michael tahu kalau Mason sedang mengucapkan ayat dari kitab Roman Katolik. Dia terheran bagaimana mungkin orang kerasukan iblis bisa mengucapkan kitab Roman Katolik, di mana itu adalah kitab suci untuk melakukan pengusiran iblis. Namun Pastor Lambert tidak terkecoh karena itu adalah salah satu tipu daya dari si iblis. Lalu tiba-tiba iblis yang ada di dalam tubuh Mason langsung menyerang kepada Jules. Iblis yang ada di dalam tubuh Mason adalah iblis yang sama ketika Pastor Lambert melakukan eksorsisme kepada seorang anak kecil sebelumnya. Tapi sayang, anak yang kerasukan itu tidak bisa tertolong hingga berakhir anak itu pun tewas. Pastor Lambert tidak bisa menjanjikan untuk keselamatan Mason. Di sini hanya ada dua pilihan. Mason dibiarkan saja, tapi berakhir Mason akan dibawa jiwanya oleh si iblis, atau mencoba melakukan eksorsisme dengan kemungkinan Mason bisa disembuhkan. Jules terpaksa harus mengikat Mason di sana. Si iblis yang ada di dalam tubuh Mason mencoba untuk mempengaruhi pikiran Jules. Saja pastor segera menyadarkan Jules kembali. Pastor memberi sebuah wejangan atau antisipasi untuk Jules bisa terhindar dari godaannya. Lalu eksorsisme pun dimulai. Jules diminta untuk menunggunya di luar selama proses pengusiran iblis berlangsung. Terlihat dari celah-celah pintu, pastor membacakan doa-doa pengusiran iblis. Selama pastor membacakan ayat-ayat dari Alkitab, itu juga berdampak kepada Jules yang mendengarkannya. Ketika semuanya tertuju kepada Mason, di lain sisi si iblis kini menyerang kepada Jules. Ritual pengusiran iblis harus terhenti karena Pastor Michael terkena semburan muntahan si iblis. Akibat dari semburan tersebut, panas membakar dirasakan oleh Pastor Michael. Jules dikejutkan dengan kedatangan Dr. Maya. Dr. Maya sangat marah ketika mengetahui di rumah Jules sedang diadakan pengusiran iblis kepada Mason. Dr. Maya sendiri tahu kasus yang dulu terjadi kepada Pastor Lambert soal anak kecil yang tewas saat pengusiran iblis. Dr. Maya takut kalau tragedi tersebut kini terulang kembali kepada Mason. Jules mencoba meyakinkan Dr. Maya kalau Mason memang benar-benar kerasukan iblis, karena Jules sendiri yang menyaksikan keberadaan si iblis ada di dalam tubuh Mason. Apapun alasannya, Dr. Maya tidak bisa mengizinkan Pastor Lambert untuk melakukan eksorsisme kepada Mason.
Jul meminta Maya untuk menunggunya sampai ritual eksorsisme selesai jika Maya ingin bukti nyata kalau Jul memang kerasukan. Si iblis tak henti-hentinya untuk menyerang kepada kewarasan Jul. Dia kembali diperlihatkan sesosok mengerikan ada di hadapannya. Lambert dan Michael sangat kesulitan untuk mengusir iblis yang ada pada tubuh Mason. Mereka terpaksa harus menghentikan sementara waktu karena ritual itu terlalu sangat menguras energi mereka. Di saat mereka semuanya berada di luar kamar Mason, Dr. Maya diam-diam memasuki kamar Mason. Terlihat tubuh Mason diselimuti oleh kain yang dilumuri darah. Dr. Maya seakan-akan ingin memberi ruang kepada si iblis dengan berkata kalau sekarang dia akan melindunginya dan tak akan ada yang bisa menyentuhnya. Pada malam harinya ritual kembali dilakukan oleh Lambert bersama rekan-rekannya. Sementara itu Dr. Maya mendatangi Jul. Dia tetap memaksa Jul untuk menghentikan eksorsisme kepada Mason apapun alasannya. Dari sikap Maya, Jul menjadi curiga dan dia baru tersadar guys kalau selama ini Maya sebenarnya bukan ingin mengobati Jul, tapi justru dia mengarahkan Jul untuk terus terlarut dalam penderitaannya. Tapi sayangnya di sini Jul terkena sihir dari Maya dan terungkaplah fakta kalau ternyata Maya sendiri adalah bagian dari si iblis guys yang menjelma menjadi manusia. Di saat Jul sudah benar-benar berada di titik terendahnya, Maya meminta kepada Jul untuk menerima dan jangan memaksa untuk menolak keberadaan si iblis ada di dalam jiwanya. Jul diminta untuk pasrah saja. Karena dengan Jul menerima si iblis, penderitaan Jul selama ini akan terhenti, terutama penderitaan yang dialami Mason. Mendengar penderitaan Mason lah yang membuat Jul semakin tak berdaya. Tentunya Jul rela mau melakukan apa saja asal Mason terlepas dari penderitaannya. Dan sayangnya di sini Jul malah mau menerima tawaran tersebut. Dia menyetujui dengan keberadaan si iblis ada di dalam jiwanya. Jul terbangun di pagi harinya seolah-olah apa yang terjadi kepada dirinya hanyalah sebuah mimpi. Dia kembali untuk melihat Mason ke kamar. Namun di sana dia hanya melihat sesosok tubuh diselimuti oleh kain. Dan saat Jul membuka selimut tersebut, ternyata itu adalah tubuhnya sendiri yang sedang sekarat. Di sana pun diyakini hanya seorang diri. Setelah semuanya terjadi, Jul baru tersadar kalau selama ini dia sudah terjebak dan tertipu oleh si iblis. Jul tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan bayang-bayang dari si iblis. Dr. Maya yang selama ini menjadi dokter psikiaternya, sebenarnya dia tidak ada di dunia nyata. Mason yang Jul lihat, dia menderita karena kerasukan. Pada kenyataannya Mason sebenarnya baik-baik saja. Keterpurukan Jul ketika kehilangan Sarah membuat hati dan perasaan Jul dipenuhi dengan kegelapan dan rasa sakit yang mendalam. Ini juga salah satu alasan si iblis memilih Jul. Dan Jul adalah orang pertama yang dipilih oleh iblis. Si iblis juga berjanji akan membawa Mason kepada Jul. Kedepannya akan ada orang-orang seperti Jul lainnya yang akan menjadi korban. Tujuan dari si iblis ingin membangun sebuah dinasti panti asuhan yang dimana di dalamnya berisi orang-orang putus asa seperti Jul. Ini juga yang dikatakan oleh Pastor Lambert di awal film. Setiap kerasukan iblis terjadi akan ada 3 tahapan: kehadiran, penderitaan, dan yang terakhir persetujuan. Dalam tahap akhir ini orang tersebut akan menyerah dengan semua penderitaan yang dialaminya. Lalu akhirnya menerima keberadaan si iblis menjadi bagian dalam jiwanya. Dan sekarang Jul sudah menerima si iblis ada di dalam dirinya. Harus kalian ingat, iblis membuat yang waras menjadi tidak waras. Di akhir film, 10 tahun kemudian, Mason kini sudah beranjak dewasa.
Yang Mason tahu tentang ayahnya adalah Jul yang tega meninggalkan Mason sendirian. Tapi terkadang ada rasa rindu yang mendalam Mason kepada ayahnya. Lalu terlihat si iblis kini mulai meneror kepada Mason. Seperti janji iblis kepada Jul kalau iblis juga akan membawa Mason. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Inilah salah satu alasan kita sebagai orang beragama, terutama sebagai muslim, untuk selalu eling atau ingat kepada Sang Pencipta. Seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, yakinkan bahwa kita mampu untuk melewatinya. Karena sejatinya Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan manusia itu sendiri.